Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati selaku dosen mata kuliah manajemen risiko, Bapak Natalius Peter Sipasuta. Perkenalkan, nama saya Andre Adrianto dari kelas 4TA 22 dengan NPM 122221213. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen risiko dengan tema risiko kredit. Risiko kredit didefinisikan sebagai kemungkinan kerugian yang dihadapi pemberi pinjaman atau lembaga keuangan jika peminjam gagal membayar utangnya. Risiko ini muncul saat peminjam tidak dapat membayar kembali pinjaman atau bunga sesuai kesepakatan. Risiko kredit dapat mempengaruhi profitabilitas dan likuiditas lembaga keuangan, serta berdampak pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Risiko kredit merupakan bagian dari bank, karena bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang menerbitkan kredit. Hal ini sejalan dengan fungsi bank, yaitu yang pertama, mengumpulkan dana dari masyarakat yang surplus, baik berupa tabungan, deposito, atau rekening koran. Yang kedua, yaitu memberikan pinjaman, di mana ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, retail atau eceran, yaitu pinjaman yang diberikan dengan nominal kurang dari 5 miliar. Contohnya yaitu pembelian sepeda motor, mobil, atau rumah. Yang ini sifatnya itu konsumtif. Yang kedua itu komersial, yaitu pinjaman yang diberikan dengan nominal lebih dari 5 miliar dan kurang dari 50 miliar. Contohnya seperti usaha dengan kapasitas perusahaan sedang atau umum, di mana sifatnya ini bersifat produktif. Yang ketiga ada korporasi, yaitu pinjaman yang diberikan dengan nominal lebih dari 50 miliar. Terus selanjutnya yang ketiga ada jasa, yaitu dalam bentuk pinjaman, merupakan penyaluran dana kepada masyarakat yang minus. Tujuan utama risiko kredit adalah untuk meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi akibat kegagalan debitur dalam membayar kembali pinjaman atau kewajiban lainnya. Dengan memahami dan mengelola risiko kredit, lembaga keuangan dapat menjaga kesehatan keuangan, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan strategis mereka. Selanjutnya ada jenis-jenis kredit yang diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada jenis kredit berdasarkan tujuan, yaitu ada kredit konsumtif, ada kredit produktif, dan ada kredit investasi. Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pribadi, seperti pembelian barang atau jasa. Selanjutnya ada kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan untuk tujuan investasi atau kegiatan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan. Selanjutnya ada kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk pembelian aset tetap atau investasi jangka panjang. Selanjutnya ada jenis kredit berdasarkan jaminan. Yang pertama ada kredit berjaminan, dan yang kedua ada kredit tanpa jaminan. Kredit berjaminan merupakan kredit yang diberikan dengan jaminan berupa aset atau properti. Jika debitur gagal membayar, maka kreditur dapat mengambil alih jaminan tersebut. Selanjutnya ada kredit tanpa jaminan. Kredit yang diberikan tanpa memerlukan jaminan. Biasanya suku bunga lebih tinggi karena risiko yang lebih besar bagi kreditur. Kemudian ada jenis kredit berdasarkan waktu. Ada tiga jenis, yaitu kredit jangka panjang, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu pengembalian kurang dari 1 tahun. Biasanya digunakan untuk kebutuhan mendesak, contohnya kredit modal kerja. Selanjutnya ada kredit jangka menengah, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu pengembalian antara 1 hingga 5 tahun, contohnya kredit investasi. Dan yang ketiga ada kredit jangka panjang, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu pengembalian lebih dari 5 tahun, contohnya kredit pemilikan rumah atau KPR. Selanjutnya yang terakhir ada jenis kredit berdasarkan pemberi kredit, yaitu ada dua, ada kredit bank dan kredit non-bank. Kredit bank merupakan kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan seperti bank umum atau bank syariah. Selanjutnya ada kredit non-bank, yaitu kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan pembiayaan atau lembaga mikrofinansial. Selanjutnya ada macam-macam risiko kredit. Yang pertama ada risiko gagal atau default, yang kedua ada risiko likuiditas, yang ketiga ada risiko bunga, yang keempat ada risiko diversifikasi, yang kelima ada country risk, dan yang keenam ada risiko reputasi. Selanjutnya ada perbedaan antara kredit dan leasing.
Kredit dan leasing bukan suatu produk yang sama. Kredit itu dikeluarkan oleh bank untuk tujuan konsumsi, sedangkan leasing atau lembaga pembiayaan merupakan produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan bukan bank untuk kegiatan yang sifatnya produktif atau sebagai barang modal dalam bentuk sewa guna usaha melalui notaris. Kepemilikan secara pribadi dapat dicapai jika cicilan terakhir sudah dibayarkan. Mungkin sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.